Kenalkan, nama saya Delsi Aulia Alibatu. Saat ini saya merupakan mahasiswa psikologi semester 5 di Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai alat tes psikologi yang biasa digunakan psikologi. Yang pertama adalah tes Rorschach dan yang kedua adalah TAT atau biasa disebut dengan Thematic Apperception Test. Pertama kita akan membahas mengenai tes Rorschach. Apa sih itu tes Rorschach? Nah, tes Rorschach ini adalah tes bercak tinta. Dinamakan tes bercak tinta karena tes ini menggunakan bercak tinta sebagai stimulusnya, di mana bercak tinta ini kemudian akan digunakan sebagai alat bantu untuk mendiagnosis kepribadian-kepribadian. Tes Rorschach pertama kali dikembangkan oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921. Pembuatan tes Rorschach ini sendiri menggunakan waktu yang sangat panjang. Bahkan setelah tes Rorschach ini pun sudah jadi, masih banyak perubahan-perubahan yang dilakukan pada tes Rorschach asli yang dilakukan oleh pengikut-pengikut Rorschach sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu. Asumsi dasar atau teori yang mendasari adanya tes Rorschach ini sendiri adalah hubungan antara persepsi individu dengan kepribadiannya sendiri. Seseorang cenderung akan menginterpretasikan sesuatu yang ia lihat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Gambar-gambar dari tes Rorschach yang ambigu, bahkan ada yang tidak terstruktur, itu akan memungkinkan individu untuk menginterpretasikannya secara personal. Bagaimana cara seseorang untuk mengorganisir atau menyusun bercak-bercak tinta yang ada pada tes Rorschach itu menunjukkan bahwa begitulah fungsi dari aspek psikologis pada individu itu sendiri. Tujuan dari tes Rorschach ini sendiri yaitu adalah untuk menggambarkan atau memberikan deskripsi mengenai keseluruhan dari kepribadian seseorang yang memiliki arti klinis. Hasil dari tes Rorschach ini dapat digunakan atau berfungsi untuk dapat membantu terapis dalam menangani klien. Mengapa? Karena hasil dari tes Rorschach ini sendiri memiliki gambaran mengenai struktur dasar dari kepribadian yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Adapun aspek yang dapat diungkap dalam tes Rorschach ini sendiri itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek intelektual atau kognitif. Yang kedua adalah aspek emosional atau afektif. Dan yang ketiga adalah aspek fungsi ego. Kita akan membahas pada aspek yang pertama terlebih dahulu, yaitu pada aspek kognitif atau intelektual. Pada aspek ini terdapat 6 bagian. Nah, pada bagian yang pertama yaitu adalah bagian fungsi atau status dari intelektual. Pada bagian ini akan dilihat apakah terdapat tekanan emosi pada individu itu sendiri sehingga dapat menekan atau mempengaruhi fungsi dari intelektualnya. Pada bagian yang kedua dari aspek intelektual atau kognitif ini sendiri adalah method of approach. Nah, pada bagian ini akan dilihat bagaimana individu dalam mendekati suatu masalah. Pada bagian yang ketiga dari aspek intelektual sendiri ini adalah kemampuan observasi. Nah, pada bagian ketiga ini akan melihat bagaimana cara individu dalam mengobservasi sesuatu. Apakah individu mampu untuk melihat hal-hal yang biasa yang bisa dilihat oleh orang lain atau tidak. Dan pada bagian yang keempat adalah keaslian dalam berpikir. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa bagaimana cara individu dalam berpikir, apakah original ataukah kreatif. Bagian kelima adalah produktivitas. Dan bagian terakhir dari aspek intelektual atau kognitif ini sendiri adalah variasi interest atau minat. Apakah individu ini memiliki minat terhadap sesuatu? Selanjutnya yaitu aspek yang kedua, yaitu adalah aspek afektif atau emosional. Pada aspek ini terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah bagian emosi umum, yaitu bagaimana emosi individu tersebut secara umum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana feeling individu terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana responsiveness seseorang atau individu itu terhadap orang lain atau lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana reaksi individu itu terhadap emosionalnya.
Sementara yang kelima adalah bagaimana kontrol dari orang tersebut, individu tersebut terhadap emosional itu. Dan yang terakhir adalah aspek fungsi ego. Pada bagian ini atau aspek ini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah ego strength. Kemudian yang kedua ada area konflik, dan yang ketiga adalah defenses. Selanjutnya kita akan membahas administrasi atau tahap dalam memberikan tes Rorschach ini. Dalam tahap pelaksanaan tes Rorschach ini terdapat 4 tahap. Namun yang akan kita bahas hanya adalah tahap 1 dan tahap kedua. Kenapa? Karena biasanya dalam tes Rorschach yang hanya dilakukan adalah tahap 1 dan kedua, sedangkan 3 dan keempat jarang dilakukan. Biasanya tahap ketiga dan keempat hanya dilakukan dalam situasi tertentu, tergantung respon yang diberikan oleh testi. Tahap yang pertama disebut dengan tahap performance over. Pada tahap ini, itu memiliki tujuan untuk mendapatkan jawaban dari subjek secara langsung yang diberikan pada saat tes berlangsung. Pada tahap yang kedua, yaitu disebut dengan tahap inquiry, di mana dalam tahap ini memiliki tujuan untuk menggali keterangan dari testi yang telah diberikan pada tahap yang pertama. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tes TAT atau Thematic Apperception Test. Secara umum, kartu-kartu TAT ini terdiri dari gambar-gambar yang hitam, putih, dan ambigu. Kemudian, responden akan diminta untuk memberikan deskripsi atau memberikan cerita tentang gambar yang ia dalam kartu tersebut. TAT ini pertama kali dikemukakan atau dikembangkan oleh psikolog bernama Henry Murray dan stafnya bernama Morgan di Harvard Psychological Clinic pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1938, Henry Murray ini mengadakan penelitian untuk mengeksplorasi dinamika yang mendasari kepribadiannya. Dasar teori yang digunakan dalam alat tes TAT ini yaitu adalah teori kepribadian Murray, di mana intisari dari teori ini yaitu adalah bagaimana cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Murray kemudian menciptakan 24 need yang diciptakan oleh alam untuk kebutuhan manusia. Dan untuk melengkapi need tersebut, Murray juga menciptakan pressure, sehingga teori Murray dikenal dengan need pressure. Tujuan dari TAT ini yaitu untuk mendapatkan gambaran dari dinamika personal seseorang terhadap persepsinya dengan lingkungannya. Adapun fungsi dari TAT ini adalah untuk memancing imajinasi seseorang atau individu. Selain itu, TAT juga mendorong individu untuk dapat masuk ke dalam situasi-situasi manusia yang lebih klasik. Ada beberapa aspek yang diungkap dalam TAT tes ini, dan saya akan menyebutkan beberapa aspek yang saya ketahui. Ya, diantaranya yang pertama adalah aspek itu untuk mengetahui sikap antara hubungan pria dan wanita. Kemudian ada aspek untuk mengetahui sosok atau tokoh seorang ibu. Kemudian yang ketiga ada aspek dimana untuk mengetahui hubungan antara wanita yang berbeda umur. Kemudian ada aspek dimana untuk mengetahui bahwa adakah terdapat konflik dengan budaya. Kemudian juga terdapat aspek mengenai misi dari seseorang. Kemudian juga terdapat aspek yaitu mengenai ketakutan terhadap ancaman-ancaman dari luar. Kita akan membahas mengenai administrasi tes dalam TAT. Dalam prosedur pemberian tes TAT ini ada 4 hal penting yang harus disampaikan oleh tester. Yang pertama adalah tester harus menyampaikan kepada klien bahwa klien harus membuat suatu cerita dari gambar yang diberikan. Kemudian yang kedua, testi atau klien diminta untuk menginterpretasikan gambar yang ia lihat. Yang ketiga, testi diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai perasaan-perasaan yang dirasakan oleh tokoh di dalam kartu tersebut. Dan yang keempat, testi dimintakan untuk memberikan 4 bagian dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah menceritakan kejadian sebelumnya. Kemudian yang kedua menceritakan kejadian yang sekarang. Dan yang ketiga adalah menceritakan perasaan atau apa emosi yang dirasakan oleh tokoh di dalam gambar tersebut.
Dan yang keempat adalah outcome atau hasil dari gambar tersebut. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat saya mengenai tes ROSA dan tes TAT. Saya harap apa yang saya jelaskan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.